Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung di setiap paragraf. Siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Siswa mampu mengomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Dan siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, memiliki banyak pulau dan keberagaman di setiap daerah. Indonesia memiliki kenampakan alam yang indah dan beragam. Memiliki keanekaragaman suku, aneka ragam agama, aneka ragam pakaian adat, aneka ragam tari tradisional, aneka ragam rumah tradisional, dan masih banyak keanekaragaman yang lainnya. Semua keanekaragaman tersebut memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Berbagai aneka ragam budaya di Indonesia dapat kita saksikan salah satunya dalam acara Pawai Budaya. Pawai Budaya merupakan acara yang mempertunjukkan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Bicara tentang budaya, berikut terdapat teks bacaan tentang Pawai Budaya. Kalian bisa simak di buku LKS tema 1 halaman 7 ya. Di sini kita akan membahas paragraf 1 pada teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya Desa Makmur. Nah, kita simak bersama ya. Hari ini Desa Makmur menyelenggarakan Pawai Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Warga Desa Makmur sangat antusias untuk mengikuti Pawai Budaya tersebut. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tampak tidak sabar menunggu Pawai Budaya dimulai. Mereka telah berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7, meskipun Pawai Budaya baru akan dimulai pada pukul 8. Dalam paragraf tersebut, terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam sebuah teks bacaan, terdapat beberapa paragraf. Dan dalam sebuah paragraf, terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok terdiri atas kalimat inti atau pokok paragraf. Biasanya, dalam satu paragraf terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, gagasan pokok bisa juga terletak di tengah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Sekarang kita amati teks berikut ini. Hari ini, Desa Makmur menyelenggarakan Pawai Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Warga Desa Makmur sangat antusias untuk mengikuti Pawai Budaya tersebut. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tampak tidak sabar menunggu Pawai Budaya dimulai. Mereka telah berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7, meskipun Pawai Budaya baru akan dimulai pada pukul 8. Nah, setelah kita pahami dan kita cermati kalimat demi kalimat, maka gagasan pokok pada paragraf tersebut yaitu hari ini Desa Makmur menyelenggarakan Pawai Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalimat tersebut merupakan gagasan pokok?
karena kalimat tersebut merupakan kalimat utama atau kalimat inti yang menjadi patokan atau dasar dari paragraf tersebut. Nah, mari kita teliti kalimat berikutnya. Warga Desa Makmur sangat antusias untuk mengikuti pawai budaya tersebut. Kalimat ini merupakan uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok, sehingga kalimat ini dinamakan gagasan pendukung. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tampak tidak sabar menunggu pawai budaya dimulai. Mereka telah berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7, meskipun pawai budaya baru akan dimulai pada pukul 8. Kalimat ini juga merupakan uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok, sehingga kalimat ini dinamakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Sampai sini paham ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Indonesia terdiri atas keberagaman budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia muncul karena beberapa hal, di antaranya yaitu perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya suatu daerah. Yang kedua, perbedaan lingkungan dan kenampakan alam di tiap daerah. Yang ketiga, perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Dan keterikatan tiap suku bangsa yang berbeda. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus memiliki perilaku menghargai keberagaman di Indonesia. Perilaku menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia diantaranya mempelajari tarian daerah lain. Di tiap provinsi di Indonesia memiliki tarian daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Kita perlu mengetahui dan mempelajarinya agar kita dapat menghargai keberagaman di Indonesia. Yang kedua, menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas. Salah satunya adalah upacara adat. Sebagai warga Indonesia, kita perlu menghormati upacara adat yang dilaksanakan oleh suku lain. Selanjutnya, mau berteman dengan orang dari suku daerah yang berbeda. Sebagai warga Indonesia, kita harus mau berteman dengan orang yang berbeda suku maupun berbeda agama. Selanjutnya, mempelajari budaya suku bangsa atau daerah lain dan melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal. Keberagaman budaya Indonesia salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional jika kita mainkan akan menghasilkan bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, salah satunya adalah alat musik. Berikut merupakan contoh alat musik dan cara membunyikannya. Yang pertama, alat musik angklung. Angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan. Yang kedua, alat musik sasando. Alat musik sasando dibunyikan dengan cara dipetik. Selanjutnya, alat musik tahuri. Tahuri dibunyikan dengan cara ditiup. Dan selanjutnya, alat musik keso-keso. Alat musik keso-keso dibunyikan dengan cara digesek. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik dinamakan frekuensi. Benda yang bergetar dengan frekuensi rendah akan menghasilkan bunyi yang rendah. Sedangkan benda yang memiliki frekuensi tinggi akan menghasilkan bunyi yang tinggi.
Satuan frekuensi adalah Hertz yang dilambangkan dengan Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, dan anjing. Selanjutnya, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.